Persaingan babak final For Pro Liga 2025 Putri semakin sengit usai putaran kedua berakhir. Putaran kedua Pro Liga 2025 berlangsung di Gor Jatidiri, Semarang, tanggal 24, 26 dan tanggal 27 April tahun 2025. Jakarta Popsivo Polwan memuncaki klasemen dengan 8 poin. Jakarta Pertamina Enduro di urutan kedua dengan poin sama 8. Jakarta Pertamina Enduro kalah secara head-to-head set oleh Jakarta Popsivo Polwan. Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, di peringkat ketiga dengan 5 poin. Dan Jakarta Elektrik PLN di dasar klasemen dengan 2 poin. Kekalahan Jakarta Pertamina Enduro saat berjumpa Jakarta Elektrik PLN membuat persaingan semakin sengit. Jakarta Elektrik PLN menang 3-2 atas Jakarta Pertamina Enduro, Minggu tanggal 27 April tahun 2025 malam WIB. Jakarta Pertamina Enduro pun gagal menggusur Jakarta Popsivo Polwan di puncak klasemen. Selanjutnya putaran ketiga final For Pro Liga akan berlangsung di Solo, akhir pekan mendatang. Persaingan menuju grand final yang akan dimainkan di Yogyakarta pada 10 tanggal 11 Mei pun semakin ketat. Hal ini dikarenakan keempat tim tersebut masih berpotensi untuk lolos ke grand final. Namun Jakarta Pertamina Enduro dan Jakarta Popsivo pun memiliki peluang lebih besar untuk ke grand final. Jika mereka berhasil menang di seri kedua, maka Popsivo Polwan dan Pertamina Enduro pun menuju grand final. Di sisi lain, Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dan Jakarta Elektrik PLN siap menghadang. Klasemen final For Pro Liga 2025 Putri usai seri kedua. 1. Jakarta Popsivo Polwan, 8 poin. 2. Jakarta Pertamina Enduro, 8 poin. 3. Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, 5 poin. 4. Jakarta Elektrik PLN, 2 poin. Jeff Jiangjie, tidak mau bicara soal peluang lolos ke Grand Final Pro Liga 2025. Kalau tidak ada perbaikan, kiprah anak asuhnya bisa berakhir lebih cepat. Atmosfer frustrasi terlihat dari kubu Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia setelah dikalahkan Jakarta Popsivo Polwan pada putaran kedua final For Pro Liga 2025. Tim besutan Jeff Jiangjie itu akhirnya harus takluk dengan skor akhir, 23-25, 14-25, 25-17, 17-25. Semua pemain bermain dengan sangat bagus dan pertandingan kemudian menjadi sangat sulit, kata Jeff Jiangjie seusai laga. Dan pemain utama, Hana, mengalami kesulitan, sangat sulit untuk mengatasi masalah pada hatinya. Lalu semua pemain bangkit tetapi itu sudah terlambat. Mungkin itu juga karena kesalahan saya, ujarnya. Ya, Hana Daviskiba menjadi sasaran amarah pelatih hingga pemain lawan melihat kelemahan tersebut. Pemain asing asal Belarus itu melakukan banyak kesalahan. Saya kecewa dengan Hana. Saya berharap dia bisa bangkit untuk pertandingan berikutnya. Itu karena dia pemain utama dan harus membawa tim ini dalam pertandingan, ucap Jeff. Meski ada beberapa kesalahan, dalam serve, dalam receive, harus tetap masih bisa bermain, masih bisa mendapatkan bolanya. Akan tetapi, Hana, dia sulit, ketika permainan tidak keluar, semuanya menjadi kacau, ujar pelatih asal China itu. Jeff Jiangjie juga menyesal opposite Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi masih belum siap untuk berlaga pada seri Semarang. Saya berharap Mega bisa bermain pekan ini, Semarang ujarnya. Jeff bahkan tak berani membicarakan peluang Petrokimia untuk bisa lolos ke laga final. Pasalnya,
Petrokimia akan menghadapi laga yang tak kalah sulit ketika bersua Jakarta Pertamina Enduro dan Jakarta Electric PLN pada pekan depan di Gor Sritex, Solo. Dan untuk dua pertandingan berikutnya, saya tidak bisa berpikir soal berapa peluangnya untuk ke final, tetapi satu pertandingan demi satu pertandingan. Tidak berpikir apapun tetapi melakukan apapun. Kalau kami bermain bagus, kami punya peluang. Tetapi kalau bermain buruk, seperti hari ini, tidak ada peluang, ujarnya. Bukan Amerika Serikat apalagi Turki, Megawati Hangestri Pertiwi beri kode soal negara yang akan dituju setelah kontraknya berakhir di Gresik Petrokimia. Megawati Hangestri sempat mempertimbangkan tawaran dari mantan rekan setimnya di Red Spark yakni Giovanni Milana untuk berkarir di Amerika Serikat. Namun, tiba-tiba pevoli asal Jember itu berubah pikiran, justru ingin bermain di negara lain setelah kontraknya berakhir di Gresik Petrokimia. Keputusan Megawati Hangestri bergabung dengan Petrokimia Gresik sekaligus mematahkan rumor yang menyebut jika Mega akan pindah ke negara lain. Sebelumnya, agen Megawati Hangestri di Korea Selatan Kim Seong-hun mengungkapkan bahwa kliennya sedang didekati klub Turki dan Jepang. Kompetisi Eropa pertama yang bisa menjadi destinasi selanjutnya bagi Megawati Hangestri jika pergi dari Red Spark ialah klub-klub asal Turki. Selain dikenal sebagai liga dengan banyak atlet voli top seluruh dunia, Turki juga cukup bersahabat dengan para pemain yang berasal dari Asia Tenggara. Dua pevoli Thailand yakni Ach Sharapongkongyeot dan Chechuon Moksri serta Tranti Tantui asal Vietnam baru-baru ini pernah merumput di Turki. Jadi, tidak ada alasan apabila Megawati Hangestri bisa menyusul para pemain Asia Tenggara lainnya untuk berkarir di Turki musim depan. Menurut Megawati mengenai karir abroadnya untuk musim depan masih bersifat rahasia dan belum bisa dibocorkan. Nunggu aja, rahasia. Nanti akan tahu sendiri, jelas Megawati Hangestri sambil tersenyum. Meski begitu, jika merujuk kepada liga yang dekat dengan Indonesia, maka Megawati Hangestri sebelumnya juga punya pengalaman main di Thailand dan Vietnam. Saat di Thailand, Megawati Hangestri bermain untuk Supreme Chonburi, sedangkan Hapu Tan Hoa menjadi klub Megawati Hangestri di Vietnam. Menarik dinanti apakah Megawati Hangestri bakalan comeback ke Liga Thailand atau Vietnam setelah kariernya di Proliga 2025 bersama Petrokimia Gresik berakhir. Final for Proliga 2025 seri Semarang antara Popsivo Polwan dan Gresik Petrokimia. Dalam pertandingan yang digelar di Gor Jatidiri, Semarang, Sabtu tanggal 26 April tahun 2025 Popsivo Polwan menang dengan skor 3-1, 25-23, 25-14, 17-25, 25-17. Di set pertama, Gresik Petrokimia langsung tancap gas. Mereka memimpin dengan skor 5-0. Popsivo Polwan masih kesulitan mengimbangi lawanannya di awal-awal. Gresik Petrokimia terus memimpin dengan selisih 5 poin pada skor 9-4. Popsivo Polwan perlahan mulai bangkit dan memangkas jarak menjadi 2 poin, 9-11. Bahkan, jaraknya makin melebar pada skor 19-15. Di penghujung set, Popsivo Polwan perlahan tapi pasti bisa mengejar dan menyamakan skor 22-22. Setelah itu, mereka bisa membalikkan skor 23-22 dan menutup set pertama 25-23. Di set kedua, poin kedua tim sempat sama kuat pada skor 4-4. Jarak poin Popsivo Polwan dengan Gresik Petrokimia makin jauh. Pada kedudukan 6-5, Popsivo Polwan masih mampu menjaga jarak dengan lawannya. Mereka memimpin dengan selisih 7 poin, 13-6. Gresik Petrokimia mulai kewalahan. Di penghujung set,
Popsivo Polwan unggul 23-13 dan akhirnya menutup set kedua dengan skor 25-14. Di set ketiga, Gresik Petrokimia bangkit. Mereka mampu menguasai permainan dan memimpin jauh di pertengahan set dengan skor 17-8 dan akhirnya merebut set ketiga dengan skor 25-17. Memasuki set keempat, Gresik Petrokimia langsung unggul 5-3. Kemudian, Popsivo Polwan mencetak 4 poin beruntun sekaligus memimpin 12-8. Popsivo Polwan makin melejit dan meninggalkan Gresik Petrokimia pada kedudukan 16-9. Di penghujung set, Gresik Petrokimia masih unggul 20-14 dan akhirnya menutup pertandingan dengan skor 25-17.